Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enok Tasya Ramadhani, NIM 23058014 dari program Studi Pendidikan Sosiologi. Tujuan dari pembuatan video presentasi kali ini ditujukan sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama yang diampu oleh dosen Dr. Budi Santoso MPDI. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai akidah dan akhlak. Nah, dalam presentasi kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian akidah, ruang lingkup akidah, pengertian akhlak, dan ruang lingkup akhlak. Yang pertama yaitu pengertian akidah. Akidah dalam Islam merujuk pada keyakinan dasar yang menjadi landasan dalam agama. Akidah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti buhul, ikatan, janji, atau kepercayaan. Secara terminologi, akidah dapat diartikan sebagai iman yang teguh dan pasti. Dalam konteks agama, akidah adalah ikatan kuat seseorang terhadap apa yang diyakininya, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Secara syar'i, akidah mencakup iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadar baik qadar buruk maupun qadar baik. Nah, dalam hal ini dikenal sebagai rukun iman yang wajib kita percayai. Kemudian adanya ruang lingkup akidah dalam Islam. Dalam ruang lingkup akidah dalam Islam mencakup beberapa aspek yang terangkum dalam rukun iman. Yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat yaitu percaya terhadap keesaan Allah dan hanya menyembah kepadanya. Ilahiyat adalah bagian dari akidah Islam yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termasuk pada pembahasan tentang wujud Allah, nama-nama, sifat, dan sifat-sifatnya, serta perbuatannya. Dalam konteks ilahiyat, umat Islam diajak untuk mempercayai keberadaan Allah, mengakui kesempurnaan sifat-sifatnya, dan memahami bahwa Allah adalah pencipta yang ada dalam pencipta alam semesta ini. Nah, yang kedua kemudian nubuat. Nubuat ini percaya terhadap kenabian dan kerasulan. Nubuat dalam akidah Islam berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan para nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, serta mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan sifat-sifat kenabiannya. Para nubuat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sangat penting karena nubuat atau kenabian adalah prinsip yang menghubungkan manusia dengan petunjuk Allah melalui para nabi dan rasul. Umat Muslim berusaha meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW seperti kejujuran, kepercayaan, penyampaian, dan kecerdasan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga yaitu Tuhaniyat. Percaya adanya makhluk tak kasat mata sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, Tuhaniyat ini dalam akidah Islam berkaitan dengan aspek-aspek metafisik dan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib. Hal ini mencakup keyakinan akan keberadaan dan peran malaikat, jin, iblis, serta setan atau bahkan roh-roh. Umat Islam meyakini bahwa makhluk-makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari baik di dunia maupun di akhirat. Tuhaniyat ini mengajarkan kita bahwa meskipun makhluk-makhluk ini tidak terlihat oleh mata manusia, tapi mereka memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan harus diakui keberadaannya, baik dalam konteks iman kepada yang gaib. Kemudian yang keempat yaitu sam'iyat. Dalam sam'iyat ini artinya percaya adanya alam barzakh dan akhirat. Sam'iyat dalam akidah Islam ini adalah pembahasan tentang hal-hal yang hanya bisa diketahui melalui wahyu, yaitu seperti dalil nakli dari Al-Quran dan Sunnah. Hal ini mencakup keyakinan terhadap alam barzakh, akhirat, neraka, surga, azab kubur, dan tanda kiamat dan lain sebagainya. Sam'iyat ini mengajarkan umat Islam untuk percaya kepada hal-hal yang tidak dapat dijangkau manusia tapi telah diinformasikan melalui wahyu ilahi. Nah, aspek-aspek ini didasarkan pada rukun iman dan merupakan bagian dari ajaran Islam yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Dalam hal ini, ruang lingkup ini dikembangkan menjadi 6 pokok yang kita kenal sebagai
rukun iman. Rukun iman inilah yang kemudian wajib dipercayai oleh umat Islam. Akidah juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan seorang muslim, seperti memberikan arah dan tujuan dalam menjalankan ibadah, menenangkan jiwa, serta meningkatkan amal-amal baik. Dalam hal ini kemudian kita mengenal tauhid. Tauhid ini berasal dari kata wahada yang artinya mengesahkan Tuhan. Tauhid berpangkal dari sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang dirumuskan dalam kalimat singkat yaitu La ilaha illallah. Oleh karena itu, berakidah yang benar berarti kita bertauhid secara benar, dan jika berakidah yang salah berarti kita melakukan penyimpangan terhadap tauhid. Dalam tauhid ada 3 aspek penting dalam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti meyakini bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta beserta isinya. Yang artinya bahwasanya Allah adalah penguasa yang sebenarnya, satu-satunya yang berhak disembah dan memiliki arsy yang mulia. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa Allah yang wajib disembah, yang artinya Allah adalah satu-satunya yang berhak menerima ibadah dan penyembahan. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah berarti meyakini Allah sebagai raja atau penguasa di alam semesta, yang berarti Allah adalah penguasa yang kekal dan menetapkan hukum alam. Jadi ketiga tingkatan tauhid ini mengajarkan kita tentang keesaan Allah dalam berbagai aspek, sebagai pencipta, penguasa, dan satu-satunya yang berhak disembah. Namun dalam tauhid kita juga mengenal syirik. Dalam akidah Islam, syirik adalah perbuatan yang sangat dilarang karena merupakan sebuah dosa besar. Syirik berarti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, baik dalam bentuk ibadah, keyakinan, atau perbuatan-perbuatan. Hal ini termasuk menganggap bahwa adanya makhluk lain yang memiliki kekuasaan atau kekuatan yang setara dengan Allah, atau mengarahkan bentuk ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah kemudian ditujukan kepada makhluk lain. Nah, apabila manusia percaya terhadap Tuhan selain Allah atau menyembah selain Allah, maka dapat dikatakan orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang syirik. Dalam Islam, syirik dianggap sebagai kezaliman yang besar dan merupakan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik tanpa bertaubat, kemudian hal-hal inilah yang melanggar prinsip tauhid, yaitu keesaan Allah. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk syirik dan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan tentang adanya yang maha kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan syirik, yang merupakan lawan dari kata tauhid. Dalam hal ini syirik terbagi menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ialah mempercayai Tuhan selain Allah yang diikuti dengan pemujaan atau penyembahan kepadanya secara terang-terangan, seperti kaum yang menyembah berhala, kemudian kepercayaan pada 2 kekuatan yang berpengaruh pada alam semesta. Nah, kemudian yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini merupakan keyakinan seorang muslim kepada selain Allah, di samping meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, seperti mempercayai benda-benda atau kekuatan-kekuatan yang gaib yang dianggap berpengaruh atau memberikan manfaat atau mudarat. Akhlak adalah perilaku yang dikerjakan seseorang berulang kali karena didorong oleh keinginan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, kata akhlak merupakan bentuk majemuk dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab dan mengandung arti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak bersumber dari jiwa. Akhlak ini merupakan reaksi spontan dari manusia tanpa melakukan pertimbangan. Nah, dalam hal ini, akhlak dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu akhlak pribadi, yaitu merupakan perilaku pribadi seseorang dalam menangani semua hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti meliputi emosi, etika, kreativitas, atau bahkan cara mengatur emosi. Kemudian akhlak berkeluarga. Perilaku seseorang dalam menangani hubungan dengan keluarganya termasuk
kewajiban terhadap orang tua, anak, atau bahkan serta kerabat. Akhlak bermasyarakat melibatkan perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk dalam ruang lingkup ini adalah akhlak baik atau akhlak buruk yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kemudian akhlak bernegara, terkait dengan perilaku dalam negaranya, menyangkut ketaatan terhadap hukum, partisipasi aktif, dan pengabdian kepada negaranya. Kemudian akhlak beragama, melibatkan perilaku yang berhubungan dengan keyakinan agama, contohnya seperti akhlak terpuji, meliputi ikhlas, sabar jujur, dan amanah. Kemudian akhlak terhadap Allah. Hal ini merupakan keseluruhan tingkah laku, perkataan, dan suara hati dalam menyembah dan mengagungkan Sang Pencipta, termasuk di dalamnya adalah mengetahuikannya, berzikir, berdoa, bersyukur, serta kepatuhan atas perintah dan larangannya. Kemudian akhlak terhadap ciptaan Allah, melibatkan perilaku terhadap makhluk ciptaan Allah termasuk lingkungan, hewan, dan sesama manusia. Akhlak mulia merupakan tujuan utama dari misi Rasulullah SAW dalam mengembangkan risalah Islam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh sebab itu, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Akhlak merupakan cerminan iman yang mencakup baik hubungan dengan sesama manusia ataupun dengan ciptaan Allah ataupun hubungan dengan Allah. Dalam hal ini akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji merupakan suatu perbuatan yang baik, contohnya seperti sabar, jujur, dan amanah. Kemudian akhlak tercela. Akhlak tercela ini merupakan perbuatan yang tidak baik, contohnya seperti berbohong, berkhianat, dan lain sebagainya. Demikianlah video presentasi dari saya mengenai materi akidah dan akhlak. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.